Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Diansari Setia Putri dengan NPM 253300001, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan mengenai perkembangan peserta didik, khususnya pada bagian analisis peserta didik dan produk pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis karakteristik peserta didik. Berdasarkan teori perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget, Vygotsky, dan Erikson, peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas berada pada masa remaja. Pada tahap ini, mereka telah memasuki tahap operasional formal menurut Piaget, sehingga mampu berpikir secara logis, kritis, dan abstrak. Dari aspek kognitif, peserta didik sudah mampu menganalisis suatu permasalahan, menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari, serta mengemukakan pendapat secara logis. Dari aspek sosial, peserta didik mampu bekerja sama dengan teman, menghargai pendapat orang lain, serta berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah. Pada aspek emosi, peserta didik mulai mengendalikan emosinya, namun mereka masih memerlukan arahan dalam menghadapi tekanan akademik maupun masalah yang muncul selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pada aspek moral, peserta didik sudah mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, memahami aturan sekolah, serta mulai memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Sedangkan pada aspek bahasa, peserta didik mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, aktif berdiskusi, serta mampu menyampaikan pendapat secara jelas. Selanjutnya, mengenai kebutuhan belajar peserta didik, berdasarkan karakteristik tersebut, peserta didik SMA membutuhkan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Mereka memerlukan kesempatan untuk berdiskusi, bekerja sama, mengemukakan pendapat, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Namun, terdapat beberapa hambatan belajar yang mungkin muncul seperti kurangnya motivasi belajar, berbedaan kemampuan akademik, menggunakan gawai secara berlebihan, serta tekanan akademik yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang dipilih dalam laporan ini adalah Problem Based Learning atau PBL. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik peserta didik SMA yang telah mampu berpikir logis, kritis, dan analitis. Melalui model ini, peserta didik diberikan suatu permasalahan untuk dianalisis bersama sehingga mereka tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi juga aktif mencari solusi melalui diskusi kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk pembelajaran yang telah saya rancang. Produk pertama adalah rencana pembelajaran. Rancangan ini menggunakan model problem-based learning. Pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan berupa apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi. Pada kegiatan inti, guru akan memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari informasi, menganalisis masalah, dan menyusun solusi. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Kegiatan diakhiri dengan menyimpulkan materi, refleksi, dan pemberian umpan balik. Produk kedua adalah media pembelajaran. Media yang dirancang meliputi slide PowerPoint, video pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau LKPD, buku ajar, serta proyektor. Media tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik peserta didik SMA yang lebih mudah memahami materi melalui penyajian visual dan kegiatan yang interaktif. Produk ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Aspek pengetahuan dinilai melalui tes atau kuis, aspek keterampilan dinilai melalui hasil diskusi dan presentasi, sedangkan aspek sikap dinilai melalui observasi terhadap kerjasama, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar pemberian pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran serta remedial bagi peserta didik yang masih memerlukan bimbingan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai perkembangan peserta didik sangat penting dalam menentukan kebutuhan belajar dan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dalam menerapkan model problem basic learning, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja sama peserta didik sesuai dengan karakteristik perkembangan mereka. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.